Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar mitra IDC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada pagi hari ini kita masuk pada topik jihad fisabilillah dengan harta yang kita miliki, atau dengan kata lain infak fisabilillah, bagaimana dalam Islam yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad fisabilillah tidak langsung dengan jiwa kita, tapi dimulai dengan jihad dengan harta. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berarti perintah pertama yang harus dilakukan sebelum perang ini adalah latihan berjihad dengan harta yang kita miliki. Sampai-sampai Allah dalam hal mengeluarkan harta ini berinfak di jalan Allah, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Anfiqu, surah Al-Baqarah ayat 254. Anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya, sebelum datangnya yaumun la bay'un fihi wala khullah, di mana pada saat itu tidak berlaku lagi jualan yang berharga, begitu pula perhiasan yang dibangga-banggakan, wala syafa'ah, tidak ada lagi yang bisa membantu kita, harta tidak punya guna lagi. Wal kafiruna humudz zalimun. Ayat ini di closing dengan kalimat wal kafiruna. Orang-orang kafir itu selalu menzalimi diri mereka sendiri karena mereka tahu bahwa harta itu pasti akan ditinggalkan, tetapi mereka tidak manfaatkan untuk kepentingannya di akhiratnya nanti. Memang di dalam mengeluarkan harta itu
banyak godaannya. Sebab ketika kita hendak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, setan juga senantiasa menggoda kita. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqrah. Kalau engkau hendak mengeluarkan hartamu, setan itu membisikkan, menjanjikan kefakiran, kekurangan. Tidak usah kamu keluarkan hartamu, nanti kurang. Kamu kerja keras, banting tulang, peras keringat, tidak kenal siang dan malam untuk mendapatkan hartamu itu, kok kamu sia-siakan untuk memberikan kepada orang yang tidak bekerja? Lebih baik hartamu itu kamu gunakan untuk berleha-leha, untuk menikmati hidup ini, jalan-jalan, traveling kemana-mana, ke Bali dan seterusnya. Ini kata setan. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan diperintahkannya engkau dengan harta yang kau miliki itu untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Padahal harta itu, andai kata kau gunakan untuk kebaikanmu di jalan Allah, Allah menjanjikan, Allahu ya'idukum maghfiratan. Jika sekiranya harta itu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan maghfiratan, akan mengampuni dosa-dosamu karena engkau mau mengeluarkan hartamu di jalan Allah. Wa fadla, juga akan memberikan keberkahan secara fisik. Mungkin harta itu akan bertambah berkahnya sehingga makin banyak pelanggannya, makin banyak sumber-sumber rezekinya, makin banyak income-nya. Wallahu, di ujungnya dikatakan wallahu wasi'un alim. Jangan takut memberi. Kenapa? Karena Allah maha luas kekayaannya, akan diperintahkan sebab-sebab rezeki itu akan mendekat kepada kalian yang senantiasa berimpak. Alim, dan Allah maha mengetahui kadar keikhlasanmu di dalam mengeluarkan harta itu. Banyak orang berpikir ketika mengeluarkan harta luar biasa pemikirannya, luar biasa hitung-hitungannya ketika itu di jalan Allah. Ketika dimintai sumbangan untuk bola, hitungannya juta. Bahkan ada yang berani keluarkan sampai miliar untuk sumbangan bola, sumbangan acara panggung di lapangan Merdeka atau di mana-mana. Padahal harta itu secara spirit menjadi hal yang sia-sia. Sementara ketika yang datang adalah panitia masjid, hal-hal yang berkenaan dengan agama, paling tinggi diberikan 100.000. Apalagi kalau celengan lewat di depannya, cari uang 1.000.
Cari uang yang terkecil di kantongnya itu yang dikeluarkan. Masa mau beli surga pakai uang 1.000? Ketika bola berani keluarkan ratusan juta sampai miliaran, padahal tidak menjanjikan surga. Sementara Allah menjanjikan bagi mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda, minimal kelipatannya 700%. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti perumpamaan orang yang menaburkan satu biji, apakah itu padi ataukah gandum dan lain-lain sebagainya. Ambatat sab'a sanabila, kemudian biji tadi ini tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya itu melengket 100 biji, berarti menjadi 700 biji, padahal cuma 1. Artinya Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini janji Allah, bukan janji siapa-siapa. Kalau Allah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah meleset janjinya. Beda dengan kita sering meleset janjinya. Kalau Allah tidak pernah meleset janjinya. Allah adalah penguasa alam ini. Kalau Ia mau melipat gandakan apa yang kita berikan, dengan mudahnya diperintahkan alam ini untuk berdatangan sumber-sumber rezeki itu. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan bukan hanya 700 kali lipat, tetapi bahkan berlipat-lipat sampai tidak dapat dihitung jumlahnya, tergantung sejauh mana keikhlasan kita memberi. Subhanallah. Di closing lagi, wallahu wasi'un alim, Allah maha luas pemberiannya. Bisa saja Dia perintahkan alam ini untuk menjadi jalan atau sumber rezeki buat kita, dan Dia maha mengetahui tentang keikhlasan kita di saat memberi. Subhanallah. Dalam hadis qudsi tentang infak ini, Allah katakan amfik umfik. 3 kali diulangi, amfik umfik, amfik umfik. Memberilah engkau, maka akan kuberikan engkau. Banyaklah memberi, banyak pula kuberikan. Terus meneruslah memberi, aku pun terus menerus memberi kepadamu. Itu sebabnya ciri-ciri orang beriman itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari surah Al-Baqarah ayat-ayat awal-awal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lihat kalimat ini dengan memakai yunfikun, kata kerja bentuk present tense dan continuous tense.
dalam bahasa Arab disebut dengan mudhari, yaitu kata tufidul hali wal istiqbali yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang, memberikan indikasi bahwa orang beriman bertakwa itu ketika dia memberi sejak sekarang dan seterusnya. Artinya memberi itu menjadi kebiasaan dalam hidupnya, karena orang yang memberi pasti mendapatkan. Orang yang tidak pernah memberi jangan harap pernah mendapatkan. Kita masuk di toko, bisa nggak dapatkan apa-apa kalau belum memberi uang? Untuk mendapatkan barang di toko harus memberi uang dulu, baru dapat barang. Untuk mendapatkan surga harus memberi amal ibadah yang lebih banyak. Kalau manusia berprinsip tidak ada yang gratis, maka Allah pun tidak ada yang gratis. Saya sering mengatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan apa-apa kepada orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Makin banyak kita melakukan apa-apa, makin banyak harapan untuk mendapatkan apa-apa. Makin tidak ada apa-apa yang kita lakukan, makin tidak ada harapan untuk mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya kita harus berusaha sedapat mungkin meningkatkan kerja dan kinerja kita supaya mendapatkan banyak apa-apa, dan setelah mendapatkan banyak apa-apa ini kita wujudkan tanda syukur kita kepada Allah dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Memang kenapa judul kita jihad? Jihad itu adalah usaha dari dalam diri kita semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau yang kita miliki itu harta, berarti kita memberikan harta kita di jalan Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Maka bagi mereka yang diamanahi oleh Allah harta, lalu hartanya digunakan untuk mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah harta itu berberkah. Berberkah artinya orang itu akan menikmati hartanya. Karena banyak orang punya harta tidak dapat dia nikmati hartanya. Kenapa? Allah cabut berkahnya. Rumahnya di mana-mana. Hampir setiap provinsi punya rumah. Bahkan hampir rumah sewanya banyak betul. Rumah pribadinya juga banyak. Saking banyaknya rumahnya. Kalau Allah cabut berkah rumah itu, maka tidak satu rumah pun dia tinggali. Kenapa? Kerjanya tinggal di rumah sakit terus. Hasil-hasil dari rumahnya itu dipakai untuk bayar rumah sakit. Kenapa? Allah cabut berkah hidupnya. Jadi tidak pernah dinikmati apa yang dimilikinya. Ini yang kita takutkan. Kalau kita punya harta tapi tidak berberkah, Allah cabut berkahnya sampai-sampai kita tidak pernah menikmatinya. Giliran rumah itu dimintai tagihan listrik, dia yang ditagih. Tagihan-tagihan lainnya dia yang ditagih, yang menikmati pembantunya. Coba lihat. Ini kita perlu renungi.
Tadi imam kita baca surah kaitannya dengan judul kita hari ini, Alhaakumut Takatsur. Ini kerjanya manusia, bermegah-megahan, berlomba-lomba kalian, bersaing-saingan untuk mau dianggap orang kaya. Merupakan prestise hidup, kebanggaan. Dan itu dilakukan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati, sampai menziarahi kuburan. Ini ada sejarahnya. Jadi setelah orang-orang hidup itu kelompok-kelompoknya, kami kelompok orang kaya-kaya. Kalau kamu tidak percaya, mari kita pergi ke kuburan. Di kuburan itu saya tunjukkan kuburan A, B, C, D dan sebagainya, itu semua adalah orang kami, orang kaya-kaya dulu kami. Sampai segitunya. Allah katakan, kalla, jangan kau lakukan itu. Saufa ta'lamun, kelak suatu saat kalian akan tahu akibatnya saing bersaing tidak sehat itu. Coba lihat. Padahal harta sesungguhnya yang kita miliki adalah yang kita berikan di jalan Allah. Kita punya uang 1 juta. Kalau 2,5% berarti cuma 25.000 yang wajib kita keluarkan. 25.000 ini jangan dianggap enteng, karena kalau tidak dikeluarkan menjadi yang 975.000 itu menjadi api semua, menjadi haram semua. Karena yang 25.000 itu hakun lis-sa'ili wal mahrum, bukan hak kita. Haknya para orang yang membutuhkan, haknya orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat kehidupan yang layak. Itu bukan hak kita. Kalau itu kita makan, Allah katakan laisa lahum fi butunihim illan nar. Pada dasarnya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak diinfakkan di jalan Allah, itu pada dasarnya kita makan api. Saya beberapa tahun yang lalu pernah buat kajian di sini dengan memberikan warna-warna iman kita ketika kita mengeluarkan harta. Kalau di traffic light itu ada warna merah, apalagi kuning dan hijau. Saya tambah 2, warna hitam dan warna putih. Warna hitam itu adalah orang kafir, hitam hatinya. Kalau disuruh keluarkan harta, tidak mau sama sekali kalau berkenaan di jalan Allah. Hitam sekali artinya. Nah, bisa kita ukur diri kita, jangan sampai hitam sudah diri kita ini. Kalau tidak ada tersentuh sedikit pun kepedulian sosial kita, tidak tersentuh sedikit pun untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, ketahuilah bahwa hati kita sudah hitam kelam, sudah tertutup, yang bahasa agamanya disebut dengan kafir hatinya. Kafir itu artinya tertutup. Kedua, sudah naik sedikit warna merah. Dan kalau merah berarti
membara api. Kalau sudah menyala, api padam, jadi gosong. Kan gitu, hitam. Naik sedikit. Merah artinya membara, dipanasi. Jadi hartanya tidak dikeluarkan kalau tidak dipanas-panasi. Tidak diberikan motivasi mengeluarkan harta, bukan menjadi kebiasaan dalam hidupnya, tapi harus selalu didorong-dorong, dipanas-panasi terus, baru bisa keluar hartanya. Ada orang seperti itu? Banyak, kebanyakan. Kalau tidak ditulis di majalah, hendak diedarkan di tabloid, hendak diumumkan di radio dan televisi, tidak, dia mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dipanas-panasi baru keluar. Orang seperti ini dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau Muhammad siapakah pendusta agama itu? Salah satunya ketika dia berbuat yura'unan nasa, nanti dia mau mengeluarkan hartanya ketika dilihat oleh manusia. Kelompok ketiga, kuning. Kuning ini mendekati merah, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya dengan pas-pasan. Target hidupnya yang penting keluar zakat. Padahal dia tidak tahu kalau zakat yang dikeluarkan itu saja target hidup kita. Kita termasuk orang yang paling kikir pada diri kita sendiri. Orang yang fokus pada hanya mengeluarkan zakat itu adalah orang yang kikir pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang berfokus pada zakat itu membatasi diri pada dua hal. Yang pertama, membatasi diri dari segi jumlah. Kalau tidak cukup senisab, dia tidak keluarkan. Zakat kan begitu. Yang kedua, membatasi diri dari segi waktu. Kalau tidak cukup setahun, tidak keluar zakatnya. Sementara orang yang bertakwa dan beriman dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 3 itu adalah senantiasa mengeluarkan hartanya kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Ini memakai kalimat yunfikun. Jadi orang yang bertakwa beriman sesungguhnya itu betul-betul ketika dia dalam hal pengeluaran harta di jalan Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Itu menjadi kebiasaan pada dirinya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan orang bertakwa beriman itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan keuntungannya banyak atau keuntungannya sedikit, tetap kebiasaan mengeluarkan harta itu selalu dilakukan. Jadi kalau fokus kita hanya mengeluarkan harta sekedar zakat, berarti kita adalah orang yang kikir pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita meninggal sebelum sampai waktu berzakat? Bagaimana kalau kita meninggal sebelum capai nisabnya? Jadi jangan kikir pada diri kita sendiri.
Karena Allah sudah berjanji, kalau engkau memberi akan kuberi, kalau kau memberi akan kuberi, kalau kau memberi akan kuberi. Bahkan Allah perintahkan, dalam hadis Muslim itu disebutkan, apabila pergantian malaikat malam dengan malaikat pagi, ada doanya malaikat sebelah kanan. Apa doanya malaikat sebelah kanan? Allahumma ati mumpikan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, orang yang menginfakkan hartanya di hari ini, ya Allah, khalafa, gantikan berlipat-lipat ganda daripada apa yang dia berikan. Ini doa malaikat sebelah kanan. Malaikat sebelah kiri juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, orang-orang yang selalu pegang hartanya, tidak mau dikeluarkan di jalan-Mu, ya Allah, selalu mumsikan, selalu dipegangnya, tidak mau dikeluarkan. Talafa, hancurkan hatinya, jangan pernah berikan kebahagiaan, bikin sengsara ia dengan harta yang dimilikinya, sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa makin tersiksa dia dengan harta yang dimilikinya. Makin banyak hartanya, makin dia bisa tersiksa. Tidak punya waktu sudah dengan keluarganya gara-gara ngurusi harta itu. Talafa. Jadi doa malaikat ini, ya Allah, ya Tuhanku, orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan-Mu, ya Allah, dia pegang terus hartanya. Talafa, hancurkan hatinya, dan jangan pernah dia merasa senang dengan apa yang dimilikinya itu karena tidak dikeluarkan hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Ini yang kita takutkan, doa malaikat sebelah kiri ini setiap subuh. Makanya Imam Ali radhiyallahu an, setiap subuh beliau itu bawa ke masjid. Ada apa aja yang ada di rumahnya dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk dia sedekahkan, untuk dia infakkan kepada jamaah-jamaah ketika pulang. Subhanallah. Ini karena dia mengerti bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita berikan. Karena itulah yang akan menunggu kita. Yang 25.000 tadi dari setiap jutanya, itulah yang akan menunggu kita. Yang 975.000 ini habis ketika dibawa ke pasar. Ketemu penjual sayur, pindahlah yang 975 tadi ini pindah ke penjual sayur. Ketika ketemu penjual baju, kita beli baju, pindah 975.000 tadi ini ke penjual baju. Apapun yang kita beli itu pindah tangan dari diri kita ke orang lain. Habis, ujung-ujungnya habis. Kalau dia makanan, sebahagian jadi daging, sebahagian jadi kotoran. Kalau dia minuman, sebahagian nyangkut di lambung, sebahagian jadi keringat, sebahagian jadi air kencing. Habis. Kalau ia jadi pakaian, dipakai 1-2 tahun, mulai robek, rusak, jadi lap. Habis. Mana yang menunggu kita? Yang 975.000 atau yang 25.000? Yang 25.000 inilah yang menunggu kita di akhirat. Dan bukan 25.000 yang kita dapatkan, tapi 700 kali 25.000. Itu sebabnya Idul Adha yang akan kita peringati ini adalah sejarah perjuangan Rasulullah Ibrahim alaihissalam di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika diminta untuk mengorbankan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau siap. Nah, kita ini belum jiwa yang diminta, baru
harta kita yang diminta luar biasa pelitnya, luar biasa perhitungannya. Kemarin kita lihat beberapa kejadian di Balikpapan dengan kebakaran. Kebakaran di Kampung Baru, kebakaran di Gunung Sari, dan kebakaran di mana-mana. Sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita dengan peristiwa itu bahwa harta yang kau miliki, kalau bukan engkau yang meninggalkannya, dia yang meninggalkanmu. Ada rumah yang dibangun sudah puluhan tahun lamanya, baru habis. Kalau Allah mau ambil yang kita miliki dalam hitungan sekejap saja, habis. Baru mereka sadar bahwa ternyata tidak ada yang dibawa. Ada yang keluar dari rumahnya hanya bawa baju yang di badan saja. Tidak ada diingat untuk menyelamatkan jiwanya. Artinya apa? Kehidupan ini kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Maka sebelum harta ini meninggalkan kita, manfaatkan harta itu untuk kepentingan kita di akhirat. Itulah orang yang cerdas ketika memiliki harta. Tapi orang yang dibodohi oleh harta adalah ketika mendapatkan harta, dipikirkan lagi harta berikutnya supaya bertambah banyak, dan tidak punya pemikiran untuk menabungnya di akhirat. Tiap hari dia ke BNI, tiap hari dia ke BRI, tiap hari dia ke BCA dan ke bank-bank lainnya, bank dunia. Tapi tidak pernah dia pergi ke BTA, bank tabungan akhirat. Lewat penyantunan kepada fakir miskin, orang-orang yang ada di jalanan, orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, masjid-masjid dan lain sebagainya, panti asuhan. Semua ini adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tabungan akhirat kita nanti, dan itu yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan momen Idul Adha ini kita gunakan untuk mau berkurban. Ketahuilah bahwa kurban yang kita lakukan itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kemudian, sekarang kan pemotongan sapi, ya, atau kambing. Nanti itu insya Allah bulunya akan menjadi bulunya itu dikali berapa pahala. Siapa yang bisa hitung bulunya kambing dan sapi? Pahalanya seperti itu, dan itu dikali 10 kalau di Indonesia. Kalau di Mekah dikalikan 100.000. Sini kali 10. Bulunya aja tidak dapat dihitung, ditambah lagi kali 10. Ini kalau kita hitungan matematika. Tapi berimpak di jalan Allah jangan pakai hitungan. Kalau kita pakai hitungan, maka Allah membatasi pemberiannya kepada kita. Tapi kalau kita tidak punya hitungan ketika berimpak di jalan Allah, maka Allah juga tidak memberikan hitungan kepada kita. Dia memberikan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhitung ketika memberi di jalan Allah, supaya ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin puas batin kita. Saya kira ini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kita lanjutkan dengan dialog kita nanti. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan mitra di sini demikian bagian pertama kajian kita pada subuh kali ini bersama Ustaz Syekh Fakih tentang jihad harta. Yang ada beberapa poin yang beliau sampaikan, bahwa pertama Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jihad itu dimulai dengan jihad harta dulu, baru buat berjiwa. Dalam artian sebelum kita mampu untuk berjihad jiwa, maka ada pembelajaran dulu, yaitu jihad
Kemudian dalam hidup kita harus meletakkan prioritas yang penting dahulu baru yang kemudian, dan berjuang di jalan Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah itu adalah yang utama, bukan yang lain-lain. Kemudian dikatakan juga bahwa ciri-ciri dari seorang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa adalah orang itu akan selalu berinfak, sudah menjadi kebiasaan untuk berinfak dimanapun dan apapun kondisinya. Kemudian sampaikan juga bahwa sifat alamiah dari harta itu adalah jika harta itu tidak meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan harta itu. Oleh karena itu, jangan terlalu sulit untuk menginfakkan harta, karena harta yang diinfakkan itu akan memberikan berkah kepada kita, akan memberikan keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Demikian beberapa poin yang beliau sampaikan, insyaallah. Dan kita akan memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab, baik untuk jamaah yang ada di sini maupun mitra edisi. Untuk mitra edisi yang ada di rumah yang mendengarkan melalui radio maupun melalui live streaming di www.idc.idc.com, dapat menghubungi di line SMS di 0811 5445 8955. Ulangi 0811 5445 8955. Baik, kita mulai dari jamaah di sini. Bagaimana kita memprioritaskan, meletakkan pada posisi yang benar harta-harta yang kita miliki ini, dan silakan kita sambung kajian ini dengan jawab. Ada yang ingin bertanya dari sini? Dr. Hakim. Sambil menunggu dari sini ada pertanyaan dari SMS. Ustaz, apa bedanya antara infak, sedekah, dan zakat? Karena sepertinya itu bedanya tipis-tipis dan kadang-kadang itu saling terbalik-balik, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, sebelum menjawab Ustaz, infak ini secara bahasa itu artinya lubang. Jadi kalau orang bilang nafak itu goa. Jadi tempat masuk di ruang bawah tanah, apa namanya itu, goa, terowongan, itu nafak bahasa Arab. Jadi infak itu ada masuk dan ada keluar, itu disebut nafak. Jadi kalau ada pemasukan, usahakan dikeluarkan, kan gitu, makanya disebut infak. Infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah infak secara umum. Nah, infak itu banyak bentuknya. Ada wajib, infak wajib itu disebut dengan zakat. Kemudian ada infak sunnah, itu disebut dengan sedekah. Kemudian ada infak yang sukarela, disebut dengan tabarruk. Kemudian ada infak yang jumlahnya lebih besar dan lebih permanen. Biasanya ini disebut dengan wakaf. Nah, apa artinya masing-masing? Sedekah dari kalimat sedekah. Sedekah itu artinya benar, bukti. Sedekah artinya benar dan bukti. Artinya bukti bahwa dia orang beriman. Ciri-cirinya adalah senantiasa dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sedekah. Kemudian ada zakat. Zakat itu artinya an-numu, tumbuh dan berkembang. Maka kalau dikeluarkan, dia akan bertumbuh dan berkembang harta yang dikeluarkan zakatnya. Yang kedua al-barakah. Zakah itu artinya al-barakah, berberkah. Kemudian zakah itu artinya cerdas. Zakah juga berarti pembersihan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat sudah membersihkan dirinya dari sifat tercela, dari sifat kikir dan sifat-sifat lainnya. Kemudian
Apalagi sedekah wakaf. Wakaf itu artinya titik tertinggi. Wakaf artinya berdiri. Wakaf artinya sikap. Wakaf artinya orang itu punya, wakaf artinya puncak. Jadi hanya orang yang mempunyai puncak iman posisi tinggi itu yang bisa berwakaf. Jarang orang yang bisa mengeluarkan wakaf. Misalnya kalau dia punya mobil 3, wakafkan ke Pak Ustadz misalnya 1 untuk ini, untuk dakwah. Jarang yang mau begitu. Kenapa? Karena wakaf itu memang mencapai puncak keimanan. Punya rumah banyak, wakafkan 1 untuk ini, dakwah. Jarang orang yang mau seperti itu. Kalau tidak sampai puncak imannya, dia tidak akan keluarkan. Wakafkan untuk tahfiz. Jarang orang yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena wakaf itu adalah puncak iman. Makanya wukuf di Arafah puncaknya haji. Dari kalimat waqafa itu juga. Saya kira itu yang perbedaannya. Ya, insya Allah demikian pertanyaan dari mitra SD tentang apa itu infak, sedekah dan zakat yang bisa memeriksa. Ya, saya Dr. Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Pak. Yang saya tanyakan ini jihad harta, nanti kan kaitannya tidak bisa lepas dari jihad tersebut. Yang kita pahami jihad ini kan menegakkan kalimat Allah, meninggalkan Al-Quran ini supaya bisa direalisasi. Lalu kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 24. Saya mencoba mengaitkan ini adalah kaitan harta ini adalah sesuatu yang dicintai. Nah, di At-Taubah 24 ini kan ini cinta, itu dengan cintai. Jadi kita berat melepas harta ini kan karena kita cinta dengan harta. Nah, Bagus. namun untuk kita supaya mudah mengeluarkan harta ini, gimana resepnya supaya cintanya kita dengan harta ini jangan terlalu cinta. Itu urusan cinta ini kan rame. Iya. Iya. Iya, silakan. Di antara tanda-tanda kiamat, ya'ti zamanun, di suatu saat nanti akan datang manusia bermunculan hubbud dunia, senang sekali dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan benci namanya kematian. Itu hadis Rasul. Saya terinspirasi pertanyaan Bapak dengan doanya Nabi Sulaiman menjawab pertanyaan Bapak. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa, ya Allah, dengan karunia yang Engkau berikan kepadaku berupa harta, kerajaan, ilmu, dan berbagai hal yang lainnya, tapi aku mohon kepadamu, jadikan harta, pangkat, jabatan yang kudapatkan itu semua sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, harta yang kumiliki tolong jangan masukkan dalam hatiku, juga jangan masukkan dalam pikiranku, juga jangan masukkan dalam perasaanku, tapi jadikan harta yang kumiliki itu berada di telapak tanganku dan berada di bawah kakiku, sehingga ketika orang membutuhkan harta itu, ya Allah, dengan senang hati melepaskan karena cuma berada di tanganku, tidak pernah masuk di hatiku. Dan jika sekiranya harta itu membuatku harus meninggalkannya, kakiku tidak berat karena dia berada di bawah telapak kakiku, tidak berada di atas kakiku. Doa Nabi Sulaiman ini sangat luar biasa, menginspirasikan kepada kita bahwa ketika punya harta jangan pernah masukkan di hati, karena ketika dia hilang membuat kita jadi sakit hati.
Ketika punya harta jangan masukkan dalam perasaan kita, karena ketika dia hilang itu bisa membuat kita perasaan jadi galau, perasaan jadi kacau balau, perasaan jadi susah tidur. Ketika punya harta jangan masukkan di dalam pikiran kita, karena ketika dia masuk dalam pikiran kita, dia akan dipikirkan terus menerus, sehingga tidak punya waktu untuk beribadah karena menghitung-hitung harta itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Kerja kita sisa hitung terus. Kenapa? Karena harta itu kita masukkan di pikiran. Maka jangan pernah masukkan harta di pikiran, jangan pernah masukkan harta di perasaan, jangan pernah masukkan di hati, apalagi kalau memasukkan harta itu sejiwa dengan kita. Ketika dia hilang, kita bisa sakit jiwa. Itu jawabannya Pak dengan doa Nabi Sulaiman. Iya, jawabannya sangat luar biasa tentang bagaimana memposisikan harta dan meletakkan harta hanya di tangan kita dan di bawah kaki, tidak sampai ke hati dan jiwa. Sebagaimana para sahabat meletakkan dunia di tangan bukan di dalam hati. Insyaallah kita mencoba untuk melaksanakannya. Baik, ini dari SMS Ustaz ada beberapa hal. Ada yang sama dengan pertanyaan tadi tentang sering sekali kita mengeluarkan harta itu karena suka, karena cinta, ya. Kadang-kadang kita kemudian menjadi hilang prioritas, termasuk misalnya memberikan harta kita kepada anak, dan kita nggak tahu apakah anak itu mempergunakan harta kita itu dengan baik atau tidak. Misalnya orang tua memberikan anaknya uang jajan, tapi kemudian uang jajan itu ternyata dibagi oleh jajannya anak-anak itu bukan makanan, tetapi misalnya rokok. Itu apakah rasa sayang kepada anak dengan memberikan sebagian harta tadi itu menjadi berkah atau tidak, gara-gara kemudian ternyata sayang kita itu yang harusnya diberikan makanan ternyata memberikan rokok. Kita contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya Ustaz, infak itu kan juga dalam aturannya diberikan kepada tanggungan kita saja, kepada keluarga. Nah, pertanyaannya adalah kemudian gara-gara kita, karena keluarga itu adalah bagian dari yang harus kita infakkan, seringkali kita melupakan atau sering-sering memprioritaskan keluarga terus gitu. Karena kan yang prioritas keluarga saja. Itu bagaimana Ustaz untuk memberikan prioritas yang benar, kapan batasan keluarga itu dan kapan sudah harus memberikan kepada orang lain atas harta yang kita miliki itu. Jadi yang diutamakan memang zawil kurba. Kan urutannya itu zawil kurba yang ada hubungan kerabat dengan kita. Kalau masih banyak orang miskin di sekeliling kita, kerabat kita, dahulukan dulu itu. Habis baru wal yatama. Cari orang anak-anak yatim yang masih kecil, yang belum mandiri, itu. Yang ketiga wal masakin, kemudian orang-orang miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi pekerjaannya untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi utamakan dulu zawil kurba, wal yatama, wal masakin. Itu perintah Al-Qur'annya seperti itu. Kemudian memberikan infak kepada anak kita yang disebut dengan infak wajib atau pemberi nafkah wajib. Nafkah wajib ini ya kelihayan, kepintaran orang tua untuk melihat di mana harta itu diarahkan anaknya ketika diberikan. Kalau kita awasi, itu jauh lebih baik daripada tidak mengawasi. Karena anak itu memang perlu pengawasan orang tuanya, tidak bisa dilepas begitu saja. Dan harus ada pelatihan dari awal
tentang pemanfaatan harta itu bagi anak-anak kita, kemana dia berikan. Kita bisa berikan harta yang kita miliki itu dengan cara bentuk sugesti atau reward. Dan itu kalau kita terapkan dalam rumah tangga kita, banyak manfaatnya. Saya punya pikiran bahwa setiap hari pasti saya mengeluarkan harta untuk anak saya. Contoh, itu contoh. Daripada uang ini sia-sia, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya berikan reward kepada anak saya. Sekaligus mengerem, karena kalau tidak direm hampir tiap jam minta uang. Jadi cara ngeremnya apa? Pokoknya 1.000 rupiah satu ayat. Terserah kamu. Oh, dapat 2 ayat berarti 2.000, 3 ayat berarti 3.000. Bonus daripada yang wajib. Jadi kalau kita batasi 5.000 sehari. Nah, kalau mau dapat bonus di atas 5.000 itu harus store ayat. Dia store ayat, saya store uang. Nah, sekaligus ini pembelajaran bahwa tidak ada yang gratis. Ya kan? Jadi nanti kita barter. Alhamdulillah dengan metode ini berhasil. Ya. Karena memang dari awal. Yang pertama sudah 30 juz. Sekarang di Sukabumi. Yang kedua sekarang sudah 6 masuk 7 juz. Yang ketiga sudah 4 juz. Yang kelima ini sudah 2 juz. 5, 6 itu sudah 2 juz. Dengan itu tadi, artinya kita kontrol pengeluaran kita itu, kita kontrol. Jangan sampai kita memberikan selepas-lepasnya, sebanyak-banyaknya, selepas-lepasnya akhirnya sembarang diberikan. Belilah rokok, belilah narkoba, belilah lem, belilah apa dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengawasi pengeluaran harta itu. Akhirnya kita ini jadi pemberiannya loss. Gitu. Supaya tidak seperti itu, ya diawasi. Ya. Saya kira itu. Baik, berikutnya Ustaz tentang kebimbangan dalam memberikan infak kepada orang-orang tertentu, misalnya orang yang ada di jalan, pengamen atau apa. Karena dia mengatakan bahwa memberikan infak atau sedekah kepada mereka itu membuat mereka semakin tidak mau bekerja, tidak malas. Terus bagaimana Ustaz? Apakah kita biarkan saja ataukah bagaimana Ustaz? Salah satu bisikan setan itu. Bisikan setan mengatakan kepada kita, tidak usah kamu berikan. Kalau kamu berikan dia jadi malas. Padahal sekaligus kita diuji keikhlasan kita, mau nggak senantiasa memberi kapan dan dimanapun. Padahal yang kita berikan berapa aja, 5.000, 1.000, 2.000, 3.000 kan tidak banyak yang kita berikan. Nyatanya kan tidak banyak. Daripada yang 1.000, 2.000 tadi ini hanya jadi rokok, hanya jadi apa, hanya jadi yang tidak ada nilainya bagi kita. Dan ketika kita memberi 1.000, 2.000 kepada anak-anak jalanan yang meminta-minta, itu nilainya luar biasa bagi mereka. Dan itu bisa menjadi jalan rezeki. Jangan dengarkan bisikan setan, nanti dia jadi malas. Bisa jadi orang itu sudah cari kerja di mana-mana tapi tidak ada yang mau terima. Dia tidak punya ijazah, tidak punya skill, tidak punya apa-apa, walaupun dia masih. Dan ingat, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang berada, orang-orang yang mampu, ada haknya lis-sa'ili, bagi para peminta-minta. Peminta-minta di sini tidak dibatasi apakah dia sengaja
apakah dia jadikan profesi, apakah dia jadi apa segala macam, itu dia tidak. Karena di situ ada dua yang diuji kita, apa kita ikhlas mau memberi, diuji kita apa kita mendengarkan bisikan itu. Karena itu tadi setan itu membisikkan ketika kita mau memberi, wah itu masih bikin malas aja kalau. Pokoknya diuji keikhlasan kita, berikan aja seikhlasnya dari diri kita. Sekaligus latihan berimpak dengan ikhlas. Ketika dibisik sama setan, jangan kamu beri, astagfirullahaladzim, berikan. Dan itu nilainya tinggi sekali, karena al-ajru kadru masyakkah. Kita lihat orang kesulitannya itu, jadi pahala tergantung dari tingkat kesulitannya. Kita lihat orang sulit, kita bantu, pahalanya luar biasa. Kalau dia ndak miskin, ndak mungkin dia mau berada di jalan, itu resikonya luar biasa. Kehujanan, kepanasan, belum lagi ditabraknya, ya kan? Saya kira itu. Ya, demikian tentang jangan mendengarkan bisikan setan. Dalam artian ketika kita melihat ada kesempatan untuk berinfak, ya, langsung saja berinfak, tidak perlu berpikir panjang tentang apakah infak nanti akan diapakan oleh orang tersebut. Karena itu sudah urusan dia dengan Tuhan, insyaallah. Ustaz, masih berhubungan dengan ini, Ustaz, tentang infak ini, ada yang tanya tentang kalau kita mempertimbangkan bahwa infak itu nilainya luar biasa di sisi Allah, tetapi di satu sisi kita juga ada usaha untuk agar tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin misalnya. Nah, itu bagaimana memanage antara berinfak dan menabung itu, Ustaz? Dalam artian, apakah kemudian kita tidak perlu menabung dengan satu asumsi bahwa kalau kita berinfak pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita? Itu bagaimana meletakkan posisi? Jadi memang kita disuruh satu sisi menabung akhirat dan juga menabung dunia. Saving untuk dunia kita, saving untuk akhirat kita. Saving untuk dunia kita ini berupa pekerjaan, dari hasil kita katakan memanage dari 100 yang kita dapatkan, katakan 25 untuk akhirat kita, 15 untuk dunia kita, atau dibalik, dan untuk kebutuhan kita berapa dan seterusnya. Itu tergantung kita memanagenya. Jadi kedua-duanya harus seimbang, dunia dan akhirat. Rasulullah katakan, bukanlah orang yang terbaik di antara kalian karena ia hanya fokus pada akhiratnya saja dan menghiraukan dunianya. Juga bukanlah orang yang terbaik di antara kalian yang fokus pada dunianya saja sehingga mengabaikan akhiratnya. Tapi yang terbaik di antara kalian adalah yang menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Itulah sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan salah, kita dalam doa ini ada 3 yang kita minta. Atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan dunia. Kebaikan dunia tentu tidak bisa didapatkan tanpa dengan kerja keras. Makanya disebut dunia. Dunia itu dari kalimat dana. Dana itu artinya turun tangan, tinggal dibawa. Jadi kalau kamu tidak turun ke bawah ke lapangan untuk bekerja keras, kamu tidak dapatkan kesenangan dunia. Makanya dunia itu identik dengan kerja keras fisik. Wa fil akhirati hasanah. Untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu yang lebih baik, ya perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak amal. Jadi diseimbangkan. Nah, bagaimana dunia ini bisa menjadi akhirat? Jangan dibalik. Ya, dunia ini bisa menjadi akhirat itu tergantung niatnya. Insyaallah itu kita akan dapatkan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Karena ketika kita berdoa semua dijawab oleh Allah.
Tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa jawaban Allah? Pasti ku berikan hasanahnya dunia, asalkan kamu mau kerja keras. Karena dunia itu memang identik dengan kerja keras, bukan bermalas-malasan dan berpangku tangan. Wa fil akhirati hasanah. Allah akan menjawab, pasti ku berikan, asalkan kamu mau ikhlas beribadah dengan niat yang tulus, ikhlas melaksanakan seluruh perintahku dan menjauhi seluruh laranganku. Itu jawabannya Allah kepada kita. Ketika kita minta waqina adzabannar, Allah menjawab, pasti ku jauhkan engkau dari siksa nerakaku, asalkan kamu berusaha meninggalkan apa yang membuatmu bisa masuk ke dalam neraka. Jangan waqina adzabannar tapi tetap masuk ke bar, waqina adzabannar tapi tetap melakukan maksiat, tidak bisa dong. Kalau kamu sudah minta waqina adzabannar, itu artinya secara fisikal kita harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Itu Pak. Ya, masih ada satu pertanyaan kami berikan kepada jamaah yang ada di sini. Oh tidak, kalau tidak dari ini dari SMS tentang apa hukumnya bagi orang personal maupun pengurus masjid atau pengurus yayasan atau apa gitu yang tidak mau menerima sumbangan dari orang atau perusahaan yang di dalamnya ada syak bahwa hartanya itu tidak bersih. Apakah pengurus masjid atau orang seperti ini itu benar boleh melakukan itu, ataukah itu merupakan sebuah bentuk ketakaburan karena tidak menerima sumbangan dari orang-orang seperti itu? Ya, kalau memang disaki bahwa perusahaan itu, katakanlah itu perusahaan minuman keras mau menyumbang ke masjid, ya kita tolak. Rasul SAW sendiri ketika Sa'labah, ini jadi pelajaran buat kita. Sa'labah itu ketika dimintai zakat dia tidak keluarkan zakatnya, akhirnya Rasulullah mengatakan jangan ada pernah nerima zakatnya. Akhirnya sampai meninggal Sa'labah jatuh miskin kembali dan tidak ada yang mau menerima zakatnya, mulai dari Rasulullah sampai ke Khalifah Utsman tidak ada yang mau menerima zakatnya. Jadi tolak. Padahal hartanya bukan dari barang yang haram, tapi sudah dilaknat oleh Rasulullah hartanya. Apalagi sudah yang jelas-jelas dari harta yang syubhat, harta kita tahu tidak jelas. Nah, kecuali kalau yang punya perusahaan itu mengatakan ini harta yang paling bersih saya yang saya sumbangkan di masjid ini, karena saya tahu ini masjid adalah rumah Allah, maka harta yang paling bersih saya yang saya berikan, bukan dari harta yang subhat saya berikan. Maka kita menerimanya kalau jawabannya seperti itu. Ya. Ya, baik Ustaz, waktu sudah habis, kita bisa disampaikan beberapa poin untuk penutup Ustaz. Ya. Pertama, harta, hakikat harta kita adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Itulah yang menunggu kita, itulah yang akan menemani kita di liang lahat kita. Ketika harta, ketika anak, pangkat, jabatan ditinggalkan semua, dan tidak ada yang menemani kita di dalam kuburan kita, tidak ada yang menemani dan mempertahankan kita di akhirat sana nanti, maka harta yang telah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan satu kisah, kalau masih bisa. Ada seorang kikir di zaman Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang orang kikir ini. Saking kikirnya, suatu saat ada orang Arab yang sampai menjulurkan lidahnya saking hausnya. Perjalanan sekitar 3 hari tidak dapat minuman. Habis perbekalannya, dan terkadang saking
tidak adanya air yang dia dapatkan, kadang dia singgah, apa aja yang ada di jalanan yang bisa dimakan itu dimakan, dan apa yang bisa diminum itu diminum. Tapi akhir-akhirnya dia tidak ada lagi. Jalan pun sudah tertati-tati, dan dia melihat satu rumah besar. Di rumah besar itu ketemu dengan orang yang sangat kikir, terkenal di kampung itu. Rumah itu adalah rumah yang susah sekali untuk mengeluarkan hartanya. Tapi orang ini merasa iba dengan melihat keadaan orang yang kikir, orang Arab yang menjulurkan lidahnya ini. Akhirnya luluh juga hatinya, dan kali itu saja dia memberi. Dan ketika dia memberi dengan ikhlas, dengan iba hati, dia memberikan. Dan lagi-lagi ketika dia memberi, dibisikkan oleh setan untuk perhitungan. Maka air yang diberikan adalah air gumbang. Dulu ada namanya air gumbang, air yang dari gumbang itu dari tanah liat, ya kan, gentong. Dan di gentong itu sudah banyak jentiknya. Ya, karena orang haus, diminum aja, bismillah minum. Sampai selesai haus dahaganya, dan dia minta sedikit roti. Lagi-lagi ketika dia minta roti, perhitungan lagi. Dicari roti mana roti yang paling lama. Akhirnya dia temukan di atas lemari satu roti panjang yang mungkin sudah umurnya tahunan karena sudah berjamur. Karena namanya orang lapar, diambil dan dimakan. Lalu ringkas cerita, suatu ketika pergilah musafir ini, dan di belakang meninggallah yang sudah memberi minuman tadi dengan rotinya. Setelah dia meninggal, bermimpilah istrinya. Dalam mimpi itu diberitahukan, diperlihatkan dia disiksa di kuburan. Di saat dia mau mau dipukul, datanglah roti itu menghalangi pukulan itu. Dan air pun menyiraminya supaya tidak kepanasan dari panasnya kuburan. Dan bertanyalah sang istri, apa yang menghalangimu itu? Dia katakan, itulah roti yang pernah saya berikan. Ini cuma sebuah anekdot, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bahwa sekecil apapun yang kita berikan, man ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara sarra yara, dan itu pasti kita akan dapatkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.